Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita akan naikkan pujian yang akan memberikan kekuatan bagi kita, memberikan senantiasa penghiburan bagi kita dan pertolongan bagi kita, yaitu pujian tentang Tuhanlah perlindunganku. Mari kita nyanyikan pujian ini secara bersama-sama. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita telah memuji Tuhan
dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan buat kita dengan judul Kota Perlindungan. Nah, Bapak Ibu, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-35 ayatnya yang ke-15. Kitab Bilangan pasalnya yang ke-35 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Keenam kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Nah, Bapak Ibu, kita menceritakan kepada kita Tuhan berfirman kepada Musa untuk membuat kota perlindungan, dan ada 6 kota perlindungan. Sebelumnya saya ingin menceritakan kepada Bapak Ibu siapa yang ada dalam kota perlindungan ini dan apa yang bisa dikerjakan. Nah, awal mulanya bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, ada 12 suku orang Israel yang keluar dari Mesir. Nah, dari 12 suku itu yang masuk tanah Kanaan, dan Yosua diberikan perintah untuk membagi warisan bagi 12 suku itu, kita mencatat bahwa hanya satu suku yang tidak menerima warisan tanah di tanah Kanaan, dan suku itu adalah suku Lewi. Sedangkan 11 suku yang lain mereka menerima tanah warisan di tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, tetapi untuk 11 suku ini mereka harus menyediakan kota-kota bagi orang-orang Lewi, suku Lewi menempati kota-kota itu. Dan Alkitab mencatat bagi kita ada 48 kota yang diberikan kepada suku Lewi, di mana orang-orang itu boleh tinggal di daerah atau di tanah perjanjian atau tanah Kanaan ini. Jadi di setiap kota, di setiap tempat, di warisan tanah-tanah yang dibagi oleh Yosua, ada suku Lewi yang berdiam di situ, dan kota yang mereka boleh diami ada 48 kota yang mereka boleh tempati. Dari 48 kota itu ada 6 kota harus dikhususkan untuk menjadi kota perlindungan. Ya. Nah, 6 kota itu mari kita akan sama-sama membacakannya dalam kitab Yosua pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Yosua, kita akan buka kitab Yosua pasalnya yang ke-20 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan lihat 6 kota dari kota perlindungan itu. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea di pegunungan Naftali, dan Sikem di pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Beser di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Galon di Basan dari suku Manasye. Jadi ada 6 kota yang tadi saya bacakan kepada kita semua, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu Kedes, ya. Kedes, kedua Sikem, ketiga Kiryat Arba atau Hebron, ya. Dan yang ketiga lagi ada di seberang sungai Yordan, yaitu Beser, yang keempat, yang kelima Ramot, dan yang keenam Golan, ya. Jadi ada 6 kota perlindungan yang dikhususkan, ya, di kota-kota di mana orang suku Lewi itu tempati. Dari 48 kota, ada 6 kota yang menjadi kota perlindungan. Dan orang-orang suku Lewi ini, mereka melayani di kota-kota itu. Mereka sebagai imam besar yang melayani. Maksudnya apa kota perlindungan ini? Sebelumnya kita perlu tahu dulu artinya. Kedes itu artinya tempat kudus, tempat di mana orang-orang mencari perlindungan.
ya, tempat kudus. Yang kedua Sikem. Sikem itu artinya bahu. 3 yaitu Kiryat Arba atau Hebron. Hebron itu bicara tentang persekutuan. Dan Beser. Beser itu artinya benteng. Ramot itu bicara tentang sangat tinggi. Lalu Golan yang terakhir, yang ke-6, bersukacita. Jadi ada 6 kota perlindungan dikhususkan bagi orang-orang yang mereka mencari suaka atau mereka mencari perlindungan. Ya Bapak Ibu, hari ini kita perlu dengar firman Tuhan bahwa maksud dari kota perlindungan yang Tuhan perintahkan kepada Yosua, sebelum itu kepada Musa, lalu dilanjutkan oleh Yosua untuk mengkhususkan kota perlindungan bagi orang-orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan, melakukan dosa pembunuhan. Mereka harus secepat mungkin berlari ke kota perlindungan ini untuk mendapatkan suaka. Entah itu orang Israel sendiri atau orang asing, ya, di mana mereka harus berlari mencari kota perlindungan itu. Dan untuk mencapai kota perlindungan itu, ya, kota-kota ini, yang 6 kota ini yang tadi dibangun, dibuat dengan mudahnya supaya orang dapat berlari dengan secepatnya. Jalan menuju kota itu harus diurus dengan baik. Tidak boleh ada lubangnya, tidak boleh ada berbatu, dan itu merupakan tempat di mana orang dapat dengan cepat sampai ke tempat itu. Jaraknya untuk berlari dari satu tempat ke tempat itu adalah setengah hari perjalanan atau 3 mil perjalanannya. Nah, kita mencatat bagi kita bahwa Tuhan membuat ini bagi orang Israel supaya mereka dapat perlindungan, mereka dapat suaka, mereka tidak dibunuh tak kala mereka mungkin sengaja melakukan dosa. Mereka dapat perlindungan di kota ini. Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang kota perlindungan ini, maka tidak lain maknanya adalah Yesus Kristus. Ya. Tuhan Yesus adalah kota perlindungan kita. Hari-hari ini, mari kita berlari kepada Tuhan. Ya, tadi saya katakan bahwa untuk menuju kota perlindungan ini, tempatnya sangat mudah dan jalannya itu harus diurus semuanya bagus. Dan kalau orang sudah masuk ke kota perlindungan ini, yang telah berbuat salah dan dia telah datang ke kota perlindungan ini, ya, kita mencatat bagi kita bahwa mereka tidak boleh keluar masuk dari kota perlindungan ini. Dan kamu harus tetap tinggal di kota perlindungan itu sampai imam besar di kota itu mati, baru mereka boleh pulang. Karena mereka dapat suaka, dapat perlindungan daripada imam besar di kota perlindungan itu. Saudara, demikian pun ketika kita datang kepada Yesus, yang maknanya tadi tidak lain adalah lambang daripada Yesus Kristus, kota perlindungan kita. Maka dengan mudahnya dia mau menerima kita ketika kita salah, ketika kita berdosa, kita dengan cepat harus datang kepada dia. Kita datang minta perlindungan, minta pengampunan dan keselamatan daripadanya. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita keselamatan, penyertaan, perlindungan bagi kita. Nah, kalau sudah ada di dalam dia, jangan kita keluar masuk. Kita keluar masuk, kita harus tetap tinggal dalam Tuhan sampai apa? Sampai akhir hidup kita. Kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya menceritakan tentang 6 kota ini dengan artinya. Kedes tadi tempat kudus, Sikem itu bahu. Nah, Bapak Ibu masih ingat Sikem ini tempat di mana sumur yang diberikan Yakub kepada bangsa Israel. Di mana Yakub waktu itu memberikan sumur itu dan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria itu di sumur ini. Ya. Dan kalau Sikem itu artinya bahu. Kiryat Arba itu persekutuan. Beser itu artinya benteng. Ramot itu sangat tinggi. Golan itu bicara tentang sukacita. Nah, kalau dari arti-arti itu kita lihat kepada pribadi Yesus Kristus, bukankah Yesus adalah dia Allah yang maha tinggi? Dia memberikan bahunya. Dia memberikan tempat kepada kita untuk datang kepadanya dan dia memberikan tempat bagi kita. Dia mau memikul beban dan persoalan yang kita hadapi. Dia tahu bersamanya kita bisa melewati semuanya itu. Bapak Ibu, kita tahu juga bahwa persekutuan itu harus ada. Itulah Hebron, Kiryat Arba itu ada persekutuan dengan Tuhan. Tuhan rindu untuk membangun persekutuan dengan kita. Sehingga setiap pagi kalau kita boleh dengar firman Tuhan, kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan rindu bangun persekutuan dengan kita semua. Amin Bapak Ibu. Dan Beser itu artinya benteng. Bukankah Tuhan Yesus Kristus adalah benteng kita yang teguh? Ya. Dan ketika kita ada dalam perlindungan Tuhan,
ada dalam pagar Allah, maka tidak akan mungkin, tidak akan ada kuasa kegelapan untuk masuk untuk menyerang kita. Sebab saya percaya bahwa Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Kalau Dia yang membentengi kita, maka musuh tidak akan bisa menyerang kita, karena Tuhan adalah benteng kita. Itulah Beser, Ramot. Ya, Ramot itu punya pengertian sangat tinggi. Bukankah Tuhan Yesus Allah kita? Dia adalah Allah segala Allah. Dia adalah Tuhan segala Tuhan. Dia Allah yang maha tinggi. Amin. Dia yang bertakhta di tempat yang maha tinggi. Dan kita datang kepadanya. Sungguh sangat luar biasa. Selain itu, ada kota yang keenam, namanya Golan. Golan tadi saya katakan pengertiannya bersukacita. Bukankah ketika kita datang kepada Yesus, di dalam Yesus ada sukacita yang kekal. Amin Bapak Ibu. Datanglah kepadanya dan kita akan menerima perlindungan senantiasa. Mulai saat ini sampai selamanya ada perlindungan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya berkat firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Berlarilah kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepadanya Dia. Jangan menunda-nunda, tetapi secepatnya kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita minta perlindungan daripadanya, sebab Dia adalah kota perlindungan bagi kehidupan kita. Dia yang menjaga kita, Dia yang melindungi kita dari setiap panah-panah, daripada setiap panah-panah dari si jahat, daripada segala serangan-serangan kuasa kegelapan. Allah adalah perlindungan kita. Dia senantiasa bersama. Amin. Kiranya berkat ini menjadi berkat buat kita semua. Mari Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Sebab Engkau Tuhan Allah yang baik bagi kami. Engkau Allah perlindungan kami. Engkau kota benteng perlindungan kami. Kepadamu Tuhan kami datang. Kami berseru, kami berserah, kami berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi kami. Mulai sekarang ini sampai selamanya. Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menyembuhkan kami. Bahkan pada rekan-rekan, bagi jemaat-jemaat, bagi semua jemaat Tuhan yang dalam keadaan kurang sehat, dalam nama Yesus jadilah sembuh. Kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan, nama Yesus menyembuhkan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang senantiasa menyembuhkan kami. Engkau Allah yang memberkati kami. Di mana saja kami ada, berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai ketemu dalam renungan besok hari. Haleluya. Amin.